Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Siapa yang hari ini yang tidak masuk? Mana Zul? Ada yang tahu? Lagi sakit. Ada lagi yang nggak masuk? Lagi masuk. Coba. Oh, Nasib. Nasib kenapa nggak masuk? Nasib nggak masuk karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang bernama Nasib ataupun Zul, bila dia sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Tentunya kalian semuanya sudah belajar ya. Baik, anak-anak semuanya, untuk memulai pelajaran hari ini tentang coding komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial, marilah kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas berdoa. Doa saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk melanjutkan pelajaran agar kita itu fresh mendapatkan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, bertempur hatiku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian mampu mengidentifikasikan berpikir komputasional. Yang kedua, kalian harus memahami prinsip berpikir komputasional sebagai dasar coding. Yang ketiga, kalian dapat melakukan aktivitas plug dan unplug. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Siapa di sini yang bisa menyusun cara membuat sarapan? Di pelajaran kemarin ya. Yang kemarin. Yo. Gimana urutan pertama gimana? Menyiapkan piring di meja. Ya, terus yang kenceng suaranya. Satu, menyiapkan piring di meja makan. Terus? Dua, mengambil lauk. Mengambil lauk. Tiga, mencuci tangan. Empat, baca doa lalu makan. Ya. Ya, oke, tepuk tangan. Kita sebelum menginjak pelajaran berikutnya, yuk kita ice breaking dulu ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara berpikir dalam menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah logis dan sistematis seperti komputer? Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah logis dan sistematis seperti komputer. Seperti pelajaran kemarin ya. Contohnya apa? Membuat jus, berpakaian, atau menyusun jadwal, ya kan? Nah, kamu kan bisa kan? Bagaimana di rumah membuat jus? Harus bisa. Coba sebutkan cara-cara membuat jus. Pertama, mengupas buah dulu. Kemudian dicacak kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Kemudian di jus menggunakan blender. Itu ditambahin atau sirup biar manis, bergurih, biar enak, biar sedap. Setelah itu dituangkan ke gelas, kemudian siap saji untuk diminum. Itu ya maksudnya. Jadi itu adalah cara logis, sistematis dan duduk. Itu maksudnya, itu cara berpikir komputasional. Paham ya? Lanjut.
Nah ini udah kan ya. Dekomposisi ya, memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Kata siapa tadi? Naila. Misalnya ya, membuat undangan. Kamu tentukan tanggalnya, tempatnya di mana, itu. Terus hari apa, jam berapa, gitu ya. Kemudian mengenal pola, melihat kesamaan dan polanya, ya kan? Misalnya kayak huruf, ya huruf ganjil. 1, apalagi 3, apalagi 5, terus apalagi 7, terus apalagi 9 dan seterusnya. Kalau tidak apa? Bilang genap apa? 2, 4, 6, 8, terus 10 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian abstraksi, fokus pada hal penting, abaikan yang tidak perlu atau yang tidak relevan. Misalnya tadi menyapu. Menyapu apa yang kita pakai? Pertama mengambil sapu. Kemudian ya, angin yang lewat perlu dipikirkan. Nggak usah dipikirin. Karena ini nggak penting. Jadi tidak perlu. Jadi yang perlu sekarang bagaimana caranya agar sampah yang ada di atas lantai itu bersih. Itu algoritma menyusun langkah-langkah menyelesaikan secara urut. Jadi berurutan, jangan berbenturan. Gitu kan? Mengapa? Agar akan mendapatkan keputusan yang maksimal. Itu, makanya berurutan, nggak boleh tidak berurutan. Misalnya gini, cara bikin jus pertama langsung di blender lah, buang belum ada di blender, itu nggak berurutan namanya. Tidak, hasilnya tidak maksimal, alias merepotkan, ya kan? Jusnya apa tuh kan? Begitu buah kita kupas, ini kita beri kupas dulu, langsung dijus, ya udah, akhirnya tidak maksimal. Nah makanya setelah itu harus berurutan, itu agar memperoleh hasil yang maksimal. Nah, contoh nih, contoh sehari-hari, misalnya menyiapkan sepatu sekolah. Pertama, langkah pertama, ambil kaos kaki. Setelah itu, kenakan kaos kaki. Kemudian ambil sepatu kanan, masukkan kaki kanan, dan masukkan, ambil sepatu kiri, masukkan dari kiri. Itu adalah contoh algoritma sederhana. Jadi jangan nggak berurutan, ya pasang pakai sepatu, kaos kakinya nggak dipakai, langsung pakai kaki. Lah kaos kaki itu gimana? Jadi nggak menghasilkan keputusan yang maksimal. Nah sekarang kita coba main, ya. Misalnya ada perempuannya sini berdiri. Kita ada siapa di sini yang mau jadi robot? Siapa yang mau jadi programmer? Yuk, ya semuanya. Ya berdiri. Nanti bapak yang programmer, kamu jadi robot ya. Ya, bapak yang memberikan perintah ya. Maju 2 langkah. Mundur 2 langkah. Ya, mundur 2 langkah. Maju 2 langkah. Nah itu contohnya. Itu contoh apa? Contoh aktivitas antropologi. Jadi nggak pakai apa? Nggak pakai komputer. Ya, jangan dulu lagi. Sekarang bagaimana contohnya yang menggunakan komputer? Ya, menggunakan komputer ya. Ini adalah contoh membuat setengah i ya dari blok i. Ayo, silakan Nova akan mempelajari bagaimana membuat merangkai suatu blok. Silakan Pak. Apa yang mau dipilih Pak? Bos kucing mana kucing? Ya, bagus. Sekarang pilih kirinya kayak mana dulu kucing? Kakinya ada 4, bagus. Klik dulu dong, udah 4 ya. Kemudian apa yang diperlukan? Ciri-cirinya? Kumis, tarik, pencet dulu. Nah, awas. Nah, apalagi kira-kira?
Hah? Berbulu. Berbulu mana? Oh dia ya itu. Mana salah? Oh di atas, kalau di atas taruh di bawah dong. Nah boleh. Kalau di atas boleh, di atas bawah boleh. Oke selesai. Oke. Novel terima kasih gantian temennya. Siapa lagi? Umam. Ayo tepuk tangan temennya. Kamu pilihannya bebek. Nah ya, pencet kanan, kiri, pencet kiri, klik, kiri. Nah, udah terus. Itu udah. Ayo. Bebek ini loh, bebek ini bebek. Gimana sih? Kok masuk ke lembah? Gak cocok ya. Ya, sekarang ini kakinya ada berapa? Dua. Terus sininya apa lagi? Ya, terus berparu. Iya, ayo tepuk tangan. Nah, itulah namanya disusun dengan cara berbulu. Lanjut. Bergerak maju. Ambil, bergerak maju. Klik kiri. Oh, nah ya. Bawa. Sekarang Pak. Pelan-pelan. Sekarang jalankan program. Klik aja. Klik aja. Nah, jalankan loh ya. Ulangan. Sekarang siapa lagi? Maju udah. Maju, boleh. Sekarang belok kiri. Jangan, belok kiri. Kan maju udah. Maju udah, sekarang belok kiri. Klik. Nah, sekarang terus maju. Ya kan? Setelah maju, belok kanan. Klik, tarik. Nah, setelah itu belok. Setelah itu maju. Lagi, klik dulu, ambil. Klik. Nah, coba sekarang jalankan program. Iya betul. Oke. Yo, Ata. Kalian, ayo dilihat, nanti kalian lihat. Nanti bisa nyobain di rumah dengan HP masing-masing. Linknya udah Bapak kasih. Ya masukin. Oke. Nah, jalankan program. Iya. Oke. Bagus ya. Nah, tadi kita sudah menggunakan aplikasi Blocking Gen namanya. Ya, yang tadi siapa namanya? Yang pertama itu Noval dan teman-temannya menggunakan Scratch Junior. Ya. Nah, terus yang kedua menggunakan Blocky Games yang dipakai oleh Atalia, terus sama siapa? Apa? Rory, ya. Tugasnya apa? Itu bekerja karakter berjalan sesuai instruksi, gitu ya. Menggunakan prinsip dekomposisi dan algoritma. Oke. Sebelum Bapak memberikan kesimpulan, ya, dan penutup, coba kalian menggunakan unplug ya. Jadi Bapak nanti memberikan ini menggunakan program unplug. Nah ini menggunakan apa? Yaitu membantu tikus mendapatkan keju. Ya, kalian boleh ditulis namanya, kelasnya, terus ininya ya. Nih, bisa kan gampang ini. Yuk.
instruksi. Ini udah mati kok. Ya. Oh, udah mati yuk. Terus diputar kemana tuh? Jalannya ya. Ya, siapa yang bisa coba? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kita bantu tikus untuk mendapatkan keju? Kalau berangkat dari situ, ini tikus ya kan? Ayo, Dani. Ya, terus kemana? Kita terus pelan-pelan. Nah, terus ya, kena keju lagi. Terus kita lagi dulu. Terus, ya, nah, ya, berhasil. Ya. Siapa lagi yang bisa? Pelan-pelan naik ya. Ya, terus. Nah, ini berangkat nggak pakai komputer ya. Oh, terus, pintar. Ya, terus, ya, siap. Iya, berhasil keluar. Kiranya udah sampai di sini pelajaran coding untuk kecerdasan artifisial ini. Pada ini Bapak memberikan kesimpulan bahwa ada yang mau nanya dulu nggak? Siapa yang mau nanya? Kalau nggak nanya berarti udah paham semua ya. Dari tadi kita sudah belajar tentang komputasional ya sebagai dasar kecerdasan artifisial. Nah, untuk memberikan kesimpulan bahwa coding itu adalah menuliskan algoritma untuk komputer. Istilah coding itu, ya. Yang kedua, kecerdasan artifisial atau adalah komputer belajar mengenal pola seperti manusia. Kecerdasan artifisial itu sama dengan AI, ya. Tapi kalau kita karena bahasa Indonesia menggunakan apa? Menggunakan apa? Kecerdasan artifisial, ya. Bahasa Inggrisnya AI. Artificial intelligence, paham ya? Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah berpikir komputasional adalah dasar agar manusia dapat mengajarkan komputer berpikir. Jadi dengan berpikir komputasional kita belajar berpikir seperti komputer, cerdas, sistematis dan tersusun. Ya, sampai di sini anak-anak. Diharapkan kalian untuk bijak dalam memakai media seperti HP di rumah, membuka platform AI seperti YouTube, seperti TikTok, seperti Facebook, ya. Agar supaya apa? Agar kalian bisa melaksanakan atau bisa memanfaatkan AI tersebut dengan baik, ya. Oke? Baiklah, untuk menutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup pelajaran. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu minggu depan ya. Dan saya harapkan mudah-mudahan kalian
bisa belajar lebih baik lagi di rumah. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.